yang sebagian besarnya berkaitan dengan wabah. Tapi kemudian kalau tidak salah beberapa tema yang sebelumnya tidak berkaitan dengan wabah, tapi untuk malam ini berita duka itu yang datang ke saya dan banyak teman-teman juga tahu tentang keberpulangannya Bapak A.E. Priyono. Jadi kita menganggap perlu untuk membuat satu seri untuk mengenang almarhum. Nanti sebagian besar sesi ini akan lebih banyak kesaksian-kesaksian dari setiap narasumber itu ya. Saya tidak akan banyak memandu karena saya nyambi sebagai host di sini. Nah, sebelum saya mulai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya memang terpaksa harus mute semua partisipan di sini ya, supaya tidak noise. Terkait dengan almarhum A.E. Priyono, saya punya cerita sendiri ketika buku saya terbit di LP3S. Kemudian saya sempat menghubungi secara personal ke Mas A.E. Priyono, almarhum A.E. Priyono, untuk janjian ketemuan itu. Tapi akhirnya nggak sampai kesampaian sampai sekarang. Jadi mendengar berita duka kemarin itu, saya diminta sama beberapa teman untuk malam ini topik kita adalah mengenang pemikiran dan karya almarhum. Tentunya ada banyak tokoh di sini saya lihat yang mungkin punya hubungan emosional jauh lebih dekat ketimbang saya yang masih junior ini ya. Nanti kita ya saya bisa bilang ini tahlilan online gitu ya. Kita bisa mendengar testimoni dan kesaksian dari senior-senior di sini, abang-abang saya, guru-guru saya di sini. Nah, seperti tadi yang saya sampaikan di awal, yang kita himbau di pesan-pesan yang lewat media online itu, yang akan berbicara di forum malam ini ada Bang Usman Hamid dari Amnesty International, kemudian Bang Edwin Partogi dari Komisioner LPSK, dan Mbak Deno Pratiwi, Mas Andar Nubowo, Mbak Anita Wahid, nanti yang kabarnya akan menyusul Mbak Anita Wahid. Nah, terus Mas Sofan dari Marit Institute. Saya sesuai urutan aja, mungkin di pertama kali saya minta Mas Usman Hamid bercerita lebih dulu atau apapun itu. Monggo Mas Usman. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama tentu saya ucapkan segala puji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga syukur atas kehadiratnya sehingga kita bisa berkumpul di sini mengenang seorang kawan baik, seorang sahabat baik, dan bagi sebagian orang ia adalah seorang guru yang juga banyak teladannya untuk kita semua sebagai sahabat, sebagai teman, baik itu sepemikiran maupun juga menjadi lawan pemikirannya. Saya kira berpulangnya almarhum ini punya arti bahwa Indonesia kembali kehilangan seorang pemikir. Orang yang secara tekun memikirkan kepentingan umum, kepentingan publik, dan punya mimpi besar di dalam mendorong perubahan sosial dan politik. Ia bertahun-tahun menggeluti dunia tulis-menulis. Ia bertahun-tahun menggeluti dunia penelitian, bahkan juga menjadi bagian dari gerakan sosial itu sendiri. Jadi ia orang yang tidak berjarak dengan aktor-aktor perubahan, terutama pada masa Orde Baru maupun juga pasca Orde Baru. Kalau kita lihat
dalam pemikiran-pemikirannya atau dalam karya-karyanya, saya kira ada banyak pemikiran yang luas yang dimiliki oleh seorang A.E. Priyono. Misalnya dalam ilmu-ilmu sosial, ia sangat punya perhatian besar terhadap pembangunan di negara-negara yang belakangan dianggap sebagai negara utara, karena negara selatan maksud saya, karena tertinggal dari pembangunan ekonomi atau dari segi ketimpangan ekonomi. Karya pemikiran yang juga membentang di dalam pola pikirnya adalah mengenai pemikiran Islam. Saya kira di dalam banyak pemikirannya terbentang satu idealisme tentang pemikiran-pemikiran keislaman di dalam kehidupan politik yang jauh lebih luas. Gitu. Sebagai seorang sarjana hukum, ia juga pernah menulis tentang bagaimana hukum di dalam proses perubahan. Itu ada dalam satu kumpulan tulisan yang diedit oleh Daniel Asleff, seorang Indonesianis yang sangat terkemuka untuk bidang hukum. Ia juga, yang paling terkenal mungkin ia adalah editor dari kumpulan tulisan pemikiran almarhum Kunto Wijoyo, seorang pemikir Islam yang bukan hanya berpikir, tetapi juga memikirkan bagaimana pemikiran-pemikiran paradigmatik keislaman itu bisa dituangkan di dalam gagasan emansipasi, gagasan dan aksi untuk perubahan-perubahan sosial. Nah, ia juga banyak bergelut di dalam tema-tema demokrasi dan aktor-aktor pro-demokrasi. Saya kira di sini ada Mas Nur Iman Subono, Mas Boni, yang banyak bersamanya memfasilitasi berbagai forum diskusi para aktivis, para pemikir, para akademisi dari berbagai sektor, kampus, aktivis buruh, aktivis perempuan, aktivis masyarakat adat, hingga gerakan anti korupsi dan gerakan hak asasi manusia. Ia dekat dengan para akademisi, dan di dalam penelitian itu ia sangat dekat dengan sosok akademisi yang mengajar di Universitas Oslo, yang juga belakangan banyak di Swedia, Profesor Ole Tonkers, dan ia punya satu mimpi besar yang kadang-kadang buat saya paradoks gitu ya. Pertama, ia sangat membayangkan adanya satu kekuatan kewargaan, politik yang partisipatoris dalam istilah dia itu, yang berbasis kewarganegaraan itu, gerakan kewargaan. Tapi di sisi lain juga ia kadang-kadang, mungkin karena dia kesal dengan praktik politik di Indonesia, ia membayangkan satu keruntuhan dari politik elitis yang berbasis partai gitu. Nah, paradoks ini sering ada di dalam pemikirannya, sehingga melahirkan pandangan-pandangan yang juga kadang-kadang keras, kadang-kadang juga mungkin buat sebagian orang dianggap nyinyir gitu. Tapi itu satu sikap intelektual yang sebenarnya sangat lumrah gitu untuk memberi kritik terus pada kemapanan, baik itu kemapanan politik dalam sistem kekuasaan maupun juga dalam kemapanan aktivisme gitu. Ia bukan orang yang menempuh jalur mobilitas vertikal yang konvensional seperti kebanyakan orang, bersekolah, belajar, bekerja, dan kemudian mengumpulkan kekayaan material untuk keluarga atau untuk dirinya sendiri. Ia bukan tidak punya tanggungan, dia punya tanggungan yang cukup besar. Putra-putrinya itu jumlahnya 5, tapi ia terus hidup di dalam kesederhanaan. Ia tidak menyalahkan orang untuk hidup mencari kekayaan, kesejahteraan, tetapi buat seorang A.E. Priyono itu bukanlah sebuah kesejatian hidup gitu. Jadi ada banyak hal yang saya kira bisa dipetik dari mengenang seorang A.E. Priyono. Ia seorang pendengar yang baik, berbagai diskusi aktivis ia hanya mendengarkan, tetapi ia bisa datang dengan satu sistematika pemikiran yang sangat bermanfaat untuk para aktivis, para aktor pro-demokrasi dalam memetakan gerakan yang diperjuangkan di berbagai daerah. Penelitian yang dilakukan oleh Tonkers bersama Demos ketika itu merupakan hasil refleksi, evaluasi dari para aktor pergerakan sebanyak 700 orang yang diwawancarainya. Saya kira itu bisa diceritakan lebih detail oleh Mas Boni gitu. Ada banyak sebenarnya karya-karya pemikirannya atau
karya suntingannya yang bisa kita baca, dan saya merencanakan untuk coba membuat 2 kenangan. Yang pertama mungkin kenangan para sahabat. Saya ingin para sahabat A.E. Priyono seperti Mas Boni atau mungkin Mas Hamid Basaid, juga seorang menteri, Pak Mahfud MD, juga saya ingin kumpulkan itu semua. Dan juga teman-teman yang ada di sini, kalau punya kenangan khusus pada A.E. Priyono, saya ingin coba menjajaki kemungkinan untuk bisa menuangkannya ke dalam kumpulan tulisan untuk menghormati almarhum. Dan yang kedua juga, saya sedang mencoba untuk mengumpulkan karya-karya pemikirannya dan juga tulisan-tulisannya yang mungkin belum terpublikasi untuk kemudian di dalam buku juga. Ya mungkin bukan orang intelektual yang hebat, bukan seorang sarjana yang hebat, tapi ia adalah seorang sahabat yang hebat, seorang sahabat yang baik, dan seorang sahabat yang juga sangat solider pada setiap waktu. Saya tidak ingin berpanjang lebar terlebih dahulu, tapi saya sangat senang kalau kita bisa berdiskusi lebih jauh di dalam forum mengenang A.E. Priyono malam ini. Terima kasih. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf sebagai pengantar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bang Usman. Ya, seperti tadi Bang Usman sampaikan, di sini ada banyak sahabat-sahabat almarhum, juga senior-senior di sini. Mungkin nanti kita minta testimoni dan kesaksiannya, jadi tidak tertuju hanya ke narasumber ya, karena ini forumnya forum mengenang almarhum, jadi siapapun rasanya bisa berkomentar dan bertestimoni di sini. Selanjutnya saya minta Bang Edwin Partogi. Silakan Bang. Assalamualaikum. Selamat. Ya, sebelum mendengar kabar Mas A.E. kemarin meninggal dunia, meninggalkan kita, entah kenapa dalam beberapa hari sebelumnya, di malam hari saya sudah ya agak lebay mungkin ya seperti membayangkan bakal sesuatu gitu. Dan ternyata berita itu saya dengar besoknya gitu. Ya mungkin saya bukan orang yang sangat dekat sama Mas A.E. Tapi kami bersama Mas A.E. ketika satu kantor di Public Virtue Institute di Kemang bersama Usman Hamid, Ander Bowo, John Muhammad, Wilson, dan lainnya. Buat saya sebagai aktivis yang baru kuliah di tahun 90-an, Mas A.E. itu udah jadi kayak legend. Dalam arti kata, buat aktivis pada masa itu, nama Mas A.E. pasti sudah terdengar. Dan orang tahu dengan banyak karya tulisnya. Tapi mengenal sosoknya saya nggak tahu yang wajahnya yang mana, ya, orangnya seperti apa. Walaupun sebenarnya sebelum saya bergabung sama Public Virtue, kami ketika di Kontras, Mas A.E. kalau nggak salah udah di demos bersama Bang Asmar Nababan. Dan ketika di Public Virtue baru saya bertemu dengan beliau, kesan saya sangat berbeda dengan apa yang saya bayangkan sebelumnya. Saya pikir orang seperti dengan nama Mas A.E. ini ya orangnya mungkin kaku atau kemudian sangat formal. Dalam beberapa kesempatan saya merasakan hal itu juga. Dari ngobrol sama Mas A.E. itu langsung terasa bahwa memang orang ini intelektual gitu. Ngomongnya rapi, kemudian ada referensi gitu. Bahkan kadang-kadang menurut saya unik kalau dia menyebut kata, kalau kita, kamu, lo, kalau dia itu menyebutnya dengan Anda, saudara. Itu hal yang menurut saya jarang saya temui, ada orang ngomong lawan bicara dengan kata-kata Anda, saudara. Gitu. Dan halo, masih dengar ya?
Uh, uh, tapi di sisi lain, Mas Ai itu menurut saya orang yang humoris. Dalam jam-jam kerja kami di pabrik Virtu, khususnya kalau habis maghrib gitu ya, sampai tengah malam, saya, Mas Andar, John Muhammad, dan Usman, dan Mas Ai itu biasa ngobrol santai, dan kami sepanjang malam bisa terpingkal-pingkal. Walaupun saling kadang membanyol, tapi Mas Ai yang terkesan formal, ngomongnya rapi, tapi juga kadang-kadang di situ muncul kelucuan-lucuan, walaupun saya bukan pengingat yang baik dalam soal cerita tentang kelucuan itu, tapi saya sangat menikmati momen-momen itu di mana saya bisa tertawa lepas bersama orang seperti Mas Ai. Ya, hal lain tentu kami di teman-teman Mas Ai ini menyadari lah posisi Mas Ai tidak selalu dalam posisi yang fit dari sisi tubuh, kemudian juga tentu setiap kita punya sisi kemanusiaan, punya problem domestik dan segala macamnya. Ya itu yang membuat kita memang menyadari bahwa kita ya manusia biasa gitu. Saya dalam beberapa kesempatan pernah bersama saya dan kawan-kawan juga ke Jogja, ke Jambi. Bahkan saya waktu ke Jogja bersama Mas Ai, dia mengajak saya, Ray Rangkuti, dan kalau nggak salah Abu Sepelu ke restoran Kepala Kakap ya, di Jogja yang menurut dia paling enak. Dan sejak saya diajak ke restoran Kepala Kakap itu, setiap saya ke Jogja, saya pasti mampir situ. Karena memang menurut saya itu memang referensi yang tepat dan memang benar bahwa masakannya situ enak. Saya merasa bahwa kalau seandainya Mas Ai bisa hadir di antara kita pada malam ini, dia akan dengan baik bisa menjelaskan bagaimana tentang dunia yang sedang dijalani di dunia lain itu. Karena Mas Ai itu kalau bercerita menurut saya punya nuansa sastra. Dia memikat. Kalau dia ngomong tuh termasuk yang memikat. Gitu. Dalam arti kata bahasa-bahasanya itu tidak ansih bahasa intelektual, tapi di sisi lain juga merangkai kata retorikanya cukup baik yang membuat kita bisa membayangkan apa yang sedang dia sampaikan. Saya rasa itu dulu sebagai bagian dari diskusi malam ini, tapi tentu kalau Usman tadi berencana untuk membuat buku ya tentang Mas Ai, saya rasa salah satu keunggulan Mas Ai adalah dia punya sejarah yang panjang ya. Khususnya sejak dari masa dia di UII yang sangat fenomenal mungkin sampai sekarang, dan kemudian dia berinteraksi dengan banyak orang ya, baik tanpa ada garis yang jelas bahwa dia bisa di posisi kanan, bisa posisi kiri, dia bisa mendengar siapa saja, dia bisa bergaul dengan siapa saja, dia punya pengetahuan luas tapi dia tidak pernah menunjukkan bahwa dia paling tahu, dia punya senioritas dalam konteks usia tapi dia juga tidak merasa paling harus didengar, dihormati, dan saya menikmati perdebatan dengan Mas Ai, ngobrol-ngobrol dengan Mas Ai, ketawa dengan Mas Ai, dan saya pikir kita punya banyak bahan untuk menulis tentang Mas Ai. Mungkin sampai situ dulu. Terima kasih. Ya, terima kasih Bang Edwin. Selanjutnya saya minta Mbak Deni. Silakan Mbak. Ada Mbak Deni, ada? Ya. Monggo Mbak Deno Pratiwi, sorry. Oh ya, saya ya.
Baik, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya merasa terhormat bisa mengisahkan soal pertemuan dan memori saya dengan Mas, sorry, saya boleh di skip dulu nggak, nanti saya. Oke, Mbak. Mas Andar Nubowo dulu deh. Udah Mas Andar di Prancis ini. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, senior. Alhamdulillah pada siang hari ini di waktu Prancis saya bisa bergabung untuk mengenang Mas Ebriono yang pemikiran maupun karyanya menurut saya masih banyak yang extraordinary misterius. Salah satu yang misterius sampai sekarang adalah nama beliau, AE. Saya sampai sekarang meskipun lama bergaul, bercanda dan kadang menjadi dalam diskusi yang berat. Saya sebagai junior, beliau sebagai senior, tapi sampai sekarang saya belum tahu kepanjangan dari AE itu. Mungkin nanti ada beberapa kawan Mas AE yang bisa apa kepanjangan AE Priyono di depan namanya. Kemudian yang kedua, saya pribadi mengenal nama AE Priyono itu ketika membaca bukunya Kunto Wijoyo, Paradigma Islam, Interpretasi dan Aksi yang diterbitkan di sana pada awal tahun 90-an. Saya kira ini buku yang legendaris yang menjadi rujukan dan bacaan wajib bagi peminat studi sejarah Islam di Indonesia dan juga ilmu sosial, karena buku ini menempatkan Kunto Wijoyo sebagai seorang penyeru pada ilmu-ilmu sosial profetik dan pentingnya transformasi sosial di dalam dalam konteks keislaman di Indonesia. Nah, dalam konteks inilah maka Mas AE punya jasa yang besar dalam mengenalkan pemikiran-pemikiran Kunto Wijoyo. Karena setelah itu kita baru menikmati, setelah buku ini terbit, kita baru menikmati karya-karya Kunto Wijoyo yang lain yang lebih memfokuskan pada minat Kunto Wijoyo pada studi sejarah Islam, terutama genre Islam transformatif atau Islam profetik atau dalam konteks ilmu sosial profetik. Nah, saya kira ini tidak bisa dilepaskan dari jasa besar Mas AE di dalam mengenalkan pemikiran Kunto Wijoyo pada khasanah keislaman dan Indonesiaan. Kemudian yang kedua, secara pribadi saya mengenal Mas AE ini sebagai seorang kawan, seorang senior yang menurut saya mencerminkan perpaduan antara antara idealisme seorang Muslim yang Muslim kiri. Ya. Saya melihat itu sebagai Muslim kiri karena saya melihat kesahajaannya, pemikiran-pemikirannya yang kritis, tapi karena karena basis sosial dia sebagai seorang kultur, jadi seorang aktivis ya, santri aktivis HMI, tapi kemudian baca sosial dia makin luas. Maka saya melihat pada diri Mas AE itu seorang pemikir Muslim yang memadukan Kunto Wijoyo, kemudian Mas dalam beberapa hal, dan juga Che Guevara. Apa yang disampaikan Usman Hamid tadi tentang utopia Mas AE saya kira menceritakan itu. Dalam beberapa kesempatan di kantor PVI di Kemang beberapa tahun lalu, kita sering diskusi dan mendebat pemikiran-pemikiran Mas AE, misalnya tentang politik
negara tanpa kelas. Negara tanpa kelas, kemudian tidak pentingnya partai politik. Menurut saya ini satu utopia atau gagasan-gagasan Mas Ahy yang berangkat dari pesan-pesan dia, dan mungkin juga pesan dia melihat perkembangan sosial politik yang terjadi di Indonesia, terutama setelah reformasi. Nah, saya juga menduga bahwa Mas Ahy ini seorang pemikir aktual ya, jadi dia mengembara ya, pemikir pengembara, tidak hanya berbicara pada satu titik, tapi mencoba mencari titik yang lain. Tetapi saya melihat bahwa beliau seorang pemikir idealis, pemikir yang sebenarnya warna pemikiran adalah warna pemikiran yang humanis. Saya mungkin untuk melihat pemikiran Mas Ahy, saya kira saya ingin mendefinisikan beliau sebagai seorang pemikir Muslim yang humanis, yang melihat segala sesuatu dalam perspektif yang idealis, yang kadang-kala akhirnya dia menjadi bumerang sendiri karena apa yang idealis itu di dalam realitanya tidak sesuai seperti yang dilihat. Nah, saya kira itu mungkin saya akan mencoba menuliskannya dengan lebih baik, melihat Mas Ahy dan pemikiran-pemikirannya, dan juga mungkin kekurangan-kekurangannya di dalam mengaplikasikan pemikiran tersebut. Nah, saya kira itu saja. Saya belum banyak cerita. Saya ingin mendengar dari teman-teman yang lain, dari para senior di sini. Saya kira ada Mas Amir Humami, kemudian ada Kiai Najib Hamid, ada Mas Samsuri Hidayat yang mungkin pada tahun-tahun 90-an itu cukup dekat dengan gagasan-gagasan terutama pemikiran Islam memang pada tahun 90-an. Saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Andar. Berikutnya Mbak Deno, sudah bisa? Ya udah. Nah, monggo Mbak. Ya, maaf tadi soalnya sebenarnya hari ini saya baru pertama kali tahu kabar soal Mas Ahy karena weekend kemarin HP saya matiin biar nggak keganggu waktu istirahatnya. Jadi agak shock juga sih sebenarnya dengar berita ini. Menurut saya Mas Ahy itu sosok yang sangat luar biasa. Saya ingat waktu pertama kali ketemu sama Mas Ahy di kantor teras kita di Kemang, sekitar hampir 7 tahun yang lalu. Waktu itu kami tergabung di Public Virtue Institute bareng sama Mas Usman Hamid, Mbak Anita Wahid, Mas Edwin, Mas Andar, sama Mas Ali. Waktu dikenalkan sama Mas Usman, saya ngerasa familiar banget sama nama A.E. Priyono gitu. Kayak milenial pada umumnya, saya search namanya di Google. Dan ternyata Mas A.E. itu adalah pengarang buku-buku yang saya baca waktu kuliah. Dan ternyata kami sama-sama kuliah di Jogja. Beberapa alumni di Persma Jogja juga sempat menyebut nama Mas A.E. beberapa kali dalam pembicaraan. Setelah tahu kami akan kerja bareng di PVI, saya makin excited dan karena bisa mengenal Mas A.E. lebih jauh lagi. Menurut saya Mas A.E. itu juga orangnya kontemplatif, suka banget diskusi dan belajar dari berbagai sumber. Kadang-kadang tapi saya juga frustasi sama Mas A.E. karena progres kerjaan banyak terhambat karena waktu untuk berpikir itu kadang-kadang lama gitu. Tapi berkat itu juga saya bisa belajar untuk berhenti sejenak, mengambil waktu untuk berpikir lebih dalam di tengah rutinitas kerja di Jakarta yang serba cepat dan instan. Ada satu momen yang berkesan
sekali dari interaksi saya dengan Mas AE. Jadi kita tahu semua Mas AE itu pintar banget. Seringkali saya malah merasa minder atau terintimidasi dengan pengetahuan Mas AE waktu diskusi. Meski begitu, Mas AE bilang mau belajar ke saya soal media sosial. Dia bilang mau berguru sama saya untuk belajar media sosial, dan itu saya kayak gila, kayak tertekan gitu. Dibilangin gitu malah tambah terbebani, karena bayangin aja orang sepintar Mas AE juga mau belajar soal itu gitu. Adegannya kalau saya pikir lagi sekarang lucu banget. Bayangin aja teman-teman, adegan saya ngajarin Mas AE untuk selfie, bikin caption, naruh hashtag, dan posting di medsos. Mungkin teman-teman sering lihat postingan Mas AE yang lagi selfie. Kadang-kadang saya juga sering ngolokin juga ke Mas AE karena suka selfie. Tapi waktu lihat postingan-postingan Mas AE itu rasanya ada ya merasa dihargai. Mas AE itu nggak segan untuk belajar sesuatu yang baru ke orang yang lebih muda dan nggak banyak pengalaman seperti saya dulu. Dan sikap itu menginspirasi saya sampai sekarang. Gimana caranya jadi egaliter dan terus belajar meski sudah banyak pengetahuan. Dan Mas AE juga menurut saya adalah orang yang seorang feminis sejati. Sering banget di rapat atau pertemuan, Mas AE selalu encourage saya untuk ikut bicara. Dan dia juga sangat memperhatikan sekali waktu orang lain berbicara. Waktu berselisih pendapat pun juga dia sangat menghormati lawan bicaranya. Dan hal-hal seperti itu yang sulit. Saya jadi merasa kehilangan salah satu mentor saya. Rasanya cukup segitu dulu dari saya, mungkin teman-teman bisa menambahkan. Baik, Mbak Deno, terima kasih untuk testimoninya yang penuh emosi. Saya pindah ke Bang David Krisnalka ini, sebelum ke Mas Muhammad Sofan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sinyal saya kadang sering suka putus-putus di Cisauk ini. Mohon maaf jika terputus-putus. Terima kasih Bung Hamzah dan senior-senior semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi, semoga semua dalam keadaan sehat-sehat saja dan tetap jaga stamina dan jaga jarak. Saya mengenal Mas AE Priyono sama dengan Andar. Ketika membaca bukunya Kunto, saya lihat siapa penyuntingnya. Biasa kalau ingin menulis, ingin mengutip untuk menjadi bahan kutipan tulisan di media, saya baca bukunya Kunto salah satunya. Kemudian era Facebook awal-awal, kebiasaan saya biasanya men-searching tokoh-tokoh intelektual, penulis-penulis untuk jadikan teman. Nah, itu awal-awal Facebook. Dan salah satunya adalah Mas AE Priyono. Saya searching namanya, selalu saya add. Kemudian tokoh-tokoh dan senior-senior lain juga begitu. Cari lalu saya add. Selang beberapa kemudian, Anda dari Paris, saya ketemu Anda, mengajak Anda bermain-main Jakarta, dan Anda mengajak saya ke beberapa temannya, saya pun begitu. Dan saya ketemu dengan, di situ saya ketemu dengan Mas Amit, Mas Usman, Bang Edwin, John,
belum ketemu dengan Mas Ae. Ketika awal-awal change energi itu, Bang Usman ngajak saya ke Menteng. Di sana saya ketemu dengan Menteng, kantornya Change, ketemu dengan Mas Ae. Nah, sebelum itu saya pernah chat Facebook dengan Mas Ae. Saya mengagumi beliau, bla bla bla. Sama dengan penulis-penulis lain, tokoh-tokoh lain, biasanya saya juga mau-chat mereka, apa kabar Bang, di mana sekarang, segala macam. Nah, lalu karena saya merokok, ketika itu obrolan kami cukup panjang tentang politik, tentang segala hal, bagaimana cara Mas Ae membaca sama baca politik Indonesia, terutama tentang tiga kritik, banyak hal. Nah, setelah pemilu 2012, kemudian lama berjumpa, kembali lagi di chat Facebook, saya bikin forum Jogja. Nah, mungkin teman-teman tahu forum Jogja, kalau nggak salah itu book yang dimori oleh Pak. Setelah itu, ketika saya di GoTime, saya minta saya tetap di GoTime, pernah datang tulisan itu. Dan terakhir saya WA Mas Ae, saya ingin berkunjung, saya ingin bertemu, saya screenshot WA saya dengan Mas Ae ke Usman dan beberapa teman. Itulah komunikasi terakhir saya dengan Mas Ae. Kami tidak jadi ngopi, Mas Ae saya kunjungi mau ke rumahnya di Depok, dia bilang nggak usah Bit katanya. Saya belum patut untuk dikunjungi. Itulah komunikasi terakhir saya dengan Mas Ae. Mungkin itu aja. Kalau dunia intelektual semuanya mungkin banyak senior yang akan menceritakan. Yang jelas Mas Ae selalu menginspirasi saya, dan kalau saya share tulisan-tulisan di forum Jogja itu dia selalu men-share balik. Oke, semoga Mas Ae diberi tempat terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam. Oke, ini Mbak Anita Wahid kayaknya belum bergabung, jadi saya ke Mas Sofan dulu. Silakan Mas Sofan. Mas Sofan ada nggak ya? Halo. Mas Sofan? Ya. Halo. Enggak, ya. Udah. Ya, dengar ya. Baik, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam. Barangkali saya berbeda ya dengan teman-teman yang lain yang dekat dengan Mas Ae Priyono. Saya bertemu sekali kayaknya. Jadi saya mengenal Mas Ae ini semenjak saya mahasiswa. Kebetulan saya pengagum Kunto Wijoyo. Jadi saya membaca pengantar Mas Ae Priyono di buku Kunto Wijoyo, Paradigma Islam, Interpretasi untuk Aksi itu, dan memang kebetulan tesis saya itu diinspirasi oleh gagasan-gagasan Kunto Wijoyo mengenai ilmu sosial profetik itu. Dan sampai kemudian saya melanjutkan studi S3 di UIN Syarif Hidayatullah, saya masih menulis soal itu, mengenai objektifikasi Islam, pengembangan paradigma masyarakat Islam dalam pemikiran Kunto Wijoyo. Saya terus terang kagum ya dengan Mas Ae Priyono ini. Jadi ketika saya membaca tulisan-tulisan beliau, memang berbeda dengan tulisan-tulisan yang lain.
Saya pikir beliau ini bukan hanya sekedar seorang penulis, tetapi Mas AE itu betul-betul menguasai medan historis dan mengenal betul gejolak serta dinamikanya, sehingga karena dia menguasai medan historis dan mengenal gejolak serta dinamika pemikiran Islam, tulisan-tulisannya itu mengalir, betul-betul mengalir. Jadi di era 90-an itu kan era di mana wacana atau diskursus mengenai gagasan Islam dan perubahan sosial itu menjadi pembicaraan yang hangat. Saya pikir bukan hanya buku soal Kunto Wijoyo, pengantar beliau yang sangat luar biasa itu, dia juga menulis buku lain. Misalnya kalau nggak salah ditulis sama Mas Usman Hamid itu ya, merancang arah baru demokrasi kalau nggak salah, Indonesia pasca reformasi. Jadi ketika membaca tulisan-tulisan Mas A.E. Priyono ini, yang saya tangkap ya, dia mampu merajut gagasan-gagasan yang berserak, kemudian memilah gagasan-gagasan itu dengan baik, merakitnya dengan rapi, dan kemudian memberikan deskripsi secara utuh. Ide-idenya itu selalu punya kekuatan. Jadi siapapun ya, saya atau yang lain yang memahami tulisan A.E. Priyono itu seperti kita itu diberikan peta. Jadi peta itulah yang kemudian memberikan arah kepada kita, ke arah mana sih tulisan itu dia arahkan. Ini yang saya pikir hilang dari barisan intelektual hari ini. Mas A.E. itu mampu memberikan kerangka teori tentang isu-isu yang ditulisnya, dan bukan hanya sekedar itu, dia mampu merefleksikan apa yang terjadi hari ini dan selalu meyakinkan kepada pembaca bahwa Islam itu punya peran yang besar di dalam menanamkan ide demokrasi. Itu yang saya tangkap. Nah, saya memang secara kebetulan waktu ke LSAF, Lembaga Studi Agama dan Filsafat yang dipimpin almarhum Mas Dawam itu, kebetulan memang saya itu cukup dekat dengan Mas Dawam karena saya pernah tinggal di rumah beliau itu selama 2 tahun di perumahan Bilimun, Kalimalang. Nah, secara kebetulan memang saya waktu itu bertemu dengan Mas A.E. Priyono ya. Jadi saya konsultasi mengenai disertasi saya yang membahas mengenai objektifikasi Islam Kunto Wijoyo. Saya memang agak grogi ketika ditanya Mas A.E. itu, saya nggak menyangka bisa bertemu beliau itu. Kemudian saya kasih daftar isinya, dia bertanya kepada saya, Anda harus mendiskursuskan antara wacana civil society dan masyarakat madani, kata dia. Lalu kemudian setelah Anda mendiskursuskan itu, Anda harus mencari karakteristik ideal yang ada di masing-masing tema itu. Yang saya ingat seperti itu. Kemudian mana di antara dua itu yang dekat dengan gagasan objektifikasi Islam Kunto Wijoyo. Lalu kemudian secara lebih jauh beliau memberikan masukan-masukan kepada saya ya. Dan salah satu yang saya ingat adalah dia berbicara panjang lebar mengenai civic Islam yang menurutnya itu dianggap memiliki ruh untuk menjawab kegagalan demokrasi hari ini. Jadi civic Islam itu menurut beliau itu memiliki semangat untuk pembangunan kemanusiaan. Dia bilang kepada saya, kenapa Sof, kok pilihannya itu civic Islam, bukan civil Islam? Dia bilang bahwa gerakan civic Islam itu mengambil basis kota sebagai skala pilihan utama, kata dia. Jadi kewargaan kota itu harus kuat, harus kritis, harus mampu membaca gerak zaman, dan memberikan tawaran-tawaran solutif. Dan itu hanya terjadi dan memungkinkan bila perubahan itu ada di kalangan kelas menengah perkotaan. Nah, ini sesuatu yang luar biasa buat saya, dan ini menjadi salah satu rujukan saya nanti jika disertasi saya ini diizinkan oleh Tuhan selesai.
karena sampai hari ini belum selesai. Gitu. Jadi dia bilang di luar itu, jadi problem keindonesiaan ini menurut Mas A.E. Priyono itu justru terkonsentrasi pada ruang lingkup perkotaan. Jadi memang ini harus menjadi skala prioritas gerakan gitulah kira-kira yang saya tangkap gitu ya. Nah karena itu menurut beliau tawaran Civic Islam dari Mas A.E. Priyono ini memang dilatar belakangi oleh satu keprihatinan bagaimana partai-partai politik Islam, partai-partai aliran seperti PKB, PAN, kemudian juga partai Islam yang lain seperti P3, kemudian partai Islam yang lain itu tidak mampu memberikan jawaban-jawaban solutif terhadap problem-problem kebangsaan. Mas A.E. bilang kepada saya bahwa kenapa sih Civic Islam ini menjadi tawaran solusif, karena masyarakat Islam itu menurut beliau itu tidak punya pandangan ideal tentang masyarakat sipil. Itu yang selalu saya catat. Masyarakat Islam hari ini, kata Mas A.E. itu tidak mempunyai tawaran-tawaran ideal mengenai masyarakat sipil. Yang mereka pikirkan adalah Islam ideal sebagai kesalian individual, kesalian keluarga. Saya katakan kesalian keluarga karena mereka tidak punya imajinasi tentang kesalian masyarakat. Dan hanya memahami politik itu sebagai lompatan, misalnya bagaimana mendirikan negara Islam, khilafah, atau daulah Islamiyah, dan lain sebagainya itu. Dan inilah yang menjadi keprihatinan Mas A.E. Priyono. Nah, dari diskusi-diskusi saya dengan Mas A.E. Priyono itu ya, waktu itu dengan Mas Dawam juga, ini menjadi masukan yang sangat penting bagi saya karena ide-ide beliau itu tak pernah terpikirkan oleh saya. Dan tentu bukan sekedar itu, banyak sekali eksemplar pemikiran-pemikiran Mas A.E. tentunya yang luar biasa gitu kan. Saya memang tidak mengenal secara pribadi, jadi saya tidak punya kesan-kesan yang bersifat pribadi, subjektif ya mengenai beliau, tetapi saya kagum terhadap berbagai tulisan-tulisannya yang menurut saya cukup reflektif dan betul-betul memberikan arah kemana tulisan itu hendak ditujukan. Saya kira itu, Mas. Terima kasih. Baik, Mas Sofwan, terima kasih. Ada sharing-sharing tentang disertasinya ini. Ini berhubung Mbak Anita belum bergabung, saya undang Mas Boni Nur Iman Subono untuk cerita di sini. Monggo Mas Boni. Mas Nuwun, Mas Hamzah Mansuri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Sebetulnya saya seperti Mbak Deno ya, belum terlalu siap ya, cukup shock ya. Karena saya memang punya ikatan emosional karena pernah bekerja bersama almarhum. Ya. Jadi saya menggambarkannya sebagai 3 gelombang perkawinan kami ya. Jadi mulai tahun 80-an ketika saya selesai kuliah, kemudian saya bergabung ke LP3S. Saya waktu itu bergabung di Prisma di bawah redaksi pelaksana Mas Mimar Mangian bersama Adi Armando. Dan di situ pertama kali saya kenal Mas A.E. Orangnya biasa, nggak ngomong banyak, kadang-kadang waktu makan siang kita ke warung ya. Jadi nggak seperti kawan-kawan sekarang biasanya bisa ngecek di Google ya. Waktu itu belum ada Google ya. Jadi saya nggak tahu siapa ini gitu. Tapi kemudian ada 2 kejadian yang saya melihat bahwa ini orang bukan main-main ini gitu. Pada waktu saya bersama Ade mengangkat nomor tentang macan Asia gitu ya, Asia Timur, dan ada satu artikel dari saudara Alex Irwan, Dr. Alex Irwan, yang masih ditulis dalam bahasa Inggris waktu itu. Sementara Mas A.E. bergabung di penerbitan buku ya, bersama Mas Imam Ahmad ya dari Jogja juga. Dan waktu itu kemudian nggak tahu gimana, saya minta tolong dia menerjemahkan dan cepat sekali selesai itu ya terjemahannya. Saya mau melihat nih orang ini pintar, tapi kok sangat humble ya. Dan saat bersamaan ketika biasanya kita sudah selesai deadline, suka sore ngobrol-ngobrol, saya lihat dia di depan komputer
Dan jangan Anda bayangkan juga komputernya udah canggih ya, dulu WS4 ya. Kita masih pakai WS4 itu. Sangat konvensional. Dan di situ saya melihat dia membuat kata pengantar buku Kunto Wijoyo. Dan kalau sudah di depan komputer tuh kayak ngalir ya. Dan tidak seperti saya atau Ade, kadang-kadang kalau menulis masih berhenti ngelihat buku apa sih. Itu dia udah ada di kepalanya gitu. Dan di situ saya mulai tahu, kemudian saya cari tahu, ternyata almarhum Aswab Mahasin yang waktu itu Direktur LP3S yang mengajak dia ke Jakarta dari Jogja. Dan di situ saya lihat memang kelebihan-kelebihan dia. Bahkan waktu itu kami minta Mas Ae sebagai redaktur tamu untuk nomor tentang Islam. Jadi kita tahu Prisma pernah mengangkat nomor Islam waktu masih ditulis oleh Nurkolis, Kunto Wijoyo, Amin Rais ya. Nah, ini semacam generasi keduanya. Waktu itu saya minta Mas Ae sebagai redaktur tamu. Dan waktu itu dia mengajak Budi Munawar, Saiful Mujani, Ihsan ya, menulis. Dan itu salah satu nomor Prisma yang dicari juga. Ya. Tapi saya pernah bilang ke Mas Ae, karena waktu itu masa Orde Baru, Mas, gara-gara Prisma ini saya pernah ditugaskan untuk wawancara Pak Arsudino Artas, waktu itu Kasum ya. Malah saya diinterogasi itu, saya bilang sama stafnya itu. Ini Prisma ini mau. Jadi sejak itu saya agak trauma. Waktu itu malah wawancaranya di itu lagi Cilangkap lagi. Waduh, saya kalau hilang repot juga tuh berdua kawan itu ya. Sampai akhirnya saking tegangnya karena diperiksa sampai 4 kali di sana itu ya. Jadi pulangnya waktu itu bulan puasa. Jadi saya buka puasa itu saking nggak tahannya itu. Dan waktu di warung, tukang warungnya cerita, wah Bapak masih untung kemarin itu ada supir taksi kayak ngangkat mungkin bawa satu kolonel gitu karena kolonelnya buru-buru ya, supir taksinya keluar kan dia langsung dijegat, nih dari mana kamu gitu ya, dan dia nggak bisa menjelaskan. Itu pengalaman saya cerita itu. Nah, kemudian waktu kami dulu basis aktivitas mahasiswa salah satunya kelompok studi, waktu itu kita bekerja sama dengan Kompas ya untuk ada diskusi bulanan waktu itu ya atau mingguan ya dengan bendera Forum Indonesia Muda, dan Mas Ae mengangkat salah satu pembicara mengangkat tentang waktu itu ISMI mulai muncul itu ya. Sehingga saya ingat dalam satu kesempatan itu Dr. Sahril Almarhum pernah tanya gitu ke saya, siapa orang ini kok hebat benar gitu ya. Wah, karena saya udah banyak informasi jadi saya cerita ini tokoh yang menggegerkan UII Jogja, saya bilang, karena majalahnya itu memang provokatif sampai di bredel. Nah, itu pengalaman pertama. Kemudian saya keluar karena harus sekolah, dan kami ketemu lagi ketika saudara Stanley, waktu itu masih di Komnas ya, telepon saya gitu, untuk bergabung di Demos. Dan di situ saya ketemu Mas Ae lagi, nih, gelombang keduanya itu, tahun 90-an. Dan di situ ada Willy, ada Anton, waktu itu direkturnya Pak Asharana Baban. Dan kami melakukan penelitian dengan model yang dikembangkan oleh Profesor Ole Tonkis dari Oslo University, yang coba sebetulnya melengkapi aja, karena waktu itu lembaga survei mulai rame, dan kita mewawancarai 700 orang yang mendalam dari 13 aktivitas, dan yang kemudian dipakai istilah expert informan ya. Dan ini yang kemudian Usman juga banyak terlibat juga. Kita kerjasama dengan majalah Tempo, kemudian beberapa hasil risetnya itu diterbitkan oleh majalah Tempo waktu itu. Nah, itu pertemuan saya kedua dengan beliau ya, dengan berbagai orangnya serius kayak tadi Mbak Denok cerita ya. Tapi kalau udah lucu, kalau udah jahil juga keterlaluan juga dia ini ya. Jadi saya senang sekali itu, bergaul dengan dia. Bahkan waktu itu saya sama-sama mempresentasikan hasil penelitiannya, diundang oleh Ole ke Oslo University bersama Mas Ae, ada Mas Aris Mundayat, dan juga Niko ya, Niko Waro yang sekarang di Australia. Itu gelombang kedua saya bersama beliau, yang kemudian kami berpisah kembali, dan saya sudah kembali ke kampus, saya kerja di kampus. Tiba-tiba saya ditelepon oleh Willy gitu. Ini mau bikin organisasi baru nih, namanya Ruang Publik. Saya bilang, aku wis tua ya, Will, capek juga bikin LSM terus, saya bilang gitu. Terus dia bilang, ada yang lebih tua dari kamu, Mas Ae katanya. Wah, saya bilang, wah, kalau udah Mas Ae, udahlah, saya datang lah, saya bilang begitu. Dan ini yang sebetulnya lagi dikembangkan. Dan benar, kalau beberapa teman bisa merasakan, ada kegelisahan dari Mas Ae.
ruang publik itu makin menyempit ya. Ya bayangkan itu ketika Pilgub dan Pilpres, tapi dia bilang ya kita nggak boleh menyerah, kita harus isi ruang publik itu. Dan ini yang sedang digarap ya dengan kawan Amin Muzakir, senior Riswanto dari LIPI, ada Willy, ada Rita ya. Dan sampai kemudian saya kaget dapat WA, Mas Ae masuk rumah sakit. Nah, itu kemudian saya mulai kontak dengan anaknya Mbak Nina dan istrinya Mbak Ana, tapi Mbak Ana bilang, Mas saya sudah nggak kuat Mas karena melihat Mas Ae ini. Waktu itu baru masuk rumah sakit sampai akhirnya bisa dapat di Polri. Dan selalu saya coba monitor ke Nina ya. Dan tampaknya membaik terus. Ya, kawan Usman itu juga suka ngirim sudah dipindahkan dari ruang zona merah ke zona kuning ke ICU dan sudah ruang biasa ya. Sampai tiba-tiba saya dapat WA dan saya khusus telepon Usman ya karena Usman yang selalu komunikasi ini benar kan beritanya. Dan itu saya cukup terpukul ya. Karena ya seperti teman-teman tadi bilang ya, Mas Sofan tadi bilang ya kita kehilangan salah satu orang yang terbaik buat saya dengan karya-karyanya. Jadi saya sportly dukung Usman kalau ingin menerbitkan buku tentang almarhum. Dan saya yakin kalau saya periksa komputer saya yang lama, masih banyak bahan-bahan tulisan dia yang belum diterbitkan. Nah, saya nanti akan, kalau Usman serius, saya akan bagikan ke Usman. Saya kira itu aja pengalaman saya dengan beliau. Nur Taufik Walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mas Boni. Saya sambil menunggu satu narasumber kita yang terakhir, Mbak Anita Wahid yang belum bergabung. Saya persilahkan bagi yang ingin bertanya, berkomentar, bersaksi, bertestimoni. Monggo siapa? Nah, saya kira di sini ada banyak tokoh senior kita yang teman dengan Mas Ae. Ada Mas Ame Al-Humami, ada Mbak Yaya Hizkia juga, ada Ustadz Wawan Gunawan. Saya kira beliau-beliau bisa memberikan testimoni atau ada Taufik Adat. Ya, monggo Pak Wawan mungkin dulu, Pak Wawan Gunawan Abdul Wahid yang tadi udah ngechat. Masih di sini Pak Wawan? Mas Sami Al-Umami, silakan monggo Mas, saya pengen dengar. Monggo. Ya, saya pengen menyimak saja sebenarnya, kawan-kawan dan Bapak Ibu sekalian. Ya, sekedar untuk memberi tambahan saja dari apa kesaksian yang sudah disampaikan oleh beberapa dari kawan-kawan tadi. Saya kira sebagai sama intelektual aktivis lah gitu ya. Kita semuanya mengenal Mas Ae ini sebagai sosok yang betul-betul satu dari mungkin beberapa saja gitu ya, kalangan lapis intelektual muda gitu, generasi saya nggak tahu kalau kita membuat kategorisasi itu zaman Pak Taufik Abdullah misalnya atau Cak Nur atau Mas Dawam gitu, mungkin Mas Ae ini generasi ketiga gitu kali ya, lapis intelektualnya itu. Dan yang menarik pada Mas Ae itu bukan semata-mata bahwa beliau sendiri sosok intelektual, tapi juga yang unik dan istimewa adalah beliau ini seorang intelektual yang tidak memperoleh formally trained education gitu. Sebagaimana layaknya seorang, ya kita punya Mas Andar ini yang lagi sekolah di Perancis, yang menekuni karir profesional sebagai scholars itu melalui pendidikan dan pelatihan yang terstruktur. Dan tidak banyak tokoh-tokoh intelektual yang
setipe Mas AE itu. Jadi sekalipun tidak menempuh pendidikan sampai katakanlah master atau S3, PhD, tapi daya intelektualitasnya itu tinggi sekali. Dan bahkan mungkin melampaui dari mereka yang memperoleh pendidikan formal sampai ke PhD. Jadi bisa dibayangkan seseorang yang seperti Mas AE yang tidak punya pengalaman pendidikan doktoral, apalagi sampai luar negeri gitu, tapi mampu menyusun satu buku yang di situ boleh dibilang sebagai mungkin tidak keliru kalau kita menyebut sebagai masterpiece, karena itu menjadi rujukan utama dan bahkan mengubah yang kita sebut sebagai paradigma Islam itu, yang Pak Kunto itu, mengubah cara pandang, cara pikir, dan bagaimana orang kemudian menjadikan buku itu sebagai standar pencapaian intelektual dan sebagai standar karya kesarjanaan yang sangat bermutu. Dan itu lahir dari orang yang tidak pernah punya pengalaman sekolah, apakah di Manchester, apakah di Chicago, apakah di UCLA atau di mana. Bahkan orang-orang yang punya pengalaman sekolah di luar negeri pun pencapaian intelektualnya nggak sampai seperti beliau. Itu salah satu warisan yang sangat berharga, warisan intelektual yang ditinggalkan oleh beliau, yang bahkan ya kita harus berterima kasih karena itu adalah bacaan kita semua. Dan dari buku yang disunting atau yang dieditori oleh beliau itu kita merambah satu cakrawala intelektual yang baru yang tidak berhenti pada satu etape saja. Dan itulah sumbangan paling berharga yang saya kira sangat sedikit orang yang bisa melakukan itu. Hal yang istimewa yang lain juga adalah tadi disebut oleh Mas Usman Hamid. Beliau juga tipe intelektual asketis. Jadi kawan-kawan seperjalanan, sepermainan, dan juga mungkin kawan-kawan diskusi yang sudahlah makmur lah, itu boleh disebut. Dan beliau tidak hero itu, artinya tidak terlalu terobsesi oleh kekayaan material. Dan bagi Mas AE, kekayaan non material itu mungkin sudah cukup dan sudah mampu menenteramkan kehausan jiwanya, spiritualitasnya. Dan tidak banyak orang yang mengambil jalan asketik seperti ini, intelektual asketik seperti ini. Umumnya kan intelektual publik itu ya selalu dekat dengan hal-hal yang sifatnya material, dan intelektual publik pun kerap selebrasi sosialnya itu kan kelihatan gitu. Nah, beliau kan enggak, sebagaimana disaksikan diberi kesaksian oleh Mas Usman Hamid, dan saya kira kita semuanya tahu itu. Dan itu juga salah satu yang bisa kita teladani dari beliau itu. Yang lain itu saya membacanya juga, beliau ini intelektual lintas batas. Jadi apakah batas kelas tadi antara kelas intelektual yang makmur dan yang mungkin biasa-biasa saja, tapi intelektual batas kelas dan batas madhab, lintas madhab. Jadi pemikiran kiri, pemikiran kanan, pemikiran tengah, itu beliau bisa meramu, dan beliau terbuka untuk mendapatkan berbagai macam perspektif dari school of thought yang beragam itu. Saya kira karena kekayaan perspektif itulah yang membuat, sebagaimana juga tadi dituturkan oleh Mas Boni, apa yang sudah dibaca itu ada terekam dalam di pikirannya, dan ketika mau menuliskan sesuatu langsung mengalir begitu saja, dan sedemikian kayanya perspektifnya itu. Kalau merujuk kembali tentang bagaimana karya monumental yang paradigma Islam itu juga menunjukkan bahwa
bukan saja memahami sosiologi, memahami politik, memahami sejarah, juga memahami gerakan intelektualisme Islam Indonesia, Mas Ae. Dan saya boleh menyebut juga mungkin beliau itu selain seorang intelektual juga sekaligus penafsir karya-karya intelektual lain. Jadi kalau dalam bahasa antropologi disebut sebagai the cultural interlocutors of scholarly works. Jadi interpretasi pemikiran dan juga mungkin kebudayaan gitu dari karya-karya atau kerja-kerja kesarjanaan para scholars yang lain. Dan rasanya itu bagian dari yang sangat istimewa pada Mas A.E. Priyono itu. Mudah-mudahan kita bisa tetap menjadikan beliau sebagai salah satu inspirasi dan mewarisi hal-hal yang sangat baik dari Mas A.E. Priyono. Saya kira itu yang saya bisa sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya mungkin siapa ya? Ini ada Bu Yaya Hisbiah. Tadi saya lihat posting status di Facebook tentang almarhum. Ada juga Bang Yando Zakaria. Dan yang lain-lain saya persilahkan bagi yang ingin bertestimoni, Bang Amiruddin Al-Rahab. Atau mungkin saya buka sesi tanya jawab di sini. Mas Taufik Hadat. Taufik Hadat. Yang chat di kolom chat ini silakan. Pak Wawan ada? Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Salam. Ya, saya Taufik Hadat. Halo? Ya, enggak Mas. Ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya mungkin agak telat ketemu sama Mas A.E. Saya masih ingat betul. Saya mungkin mau cerita soal pengalaman ya, dan kesan dengan Mas A.E. Saya ingat betul dia ketemu saya itu dia panggil saya kan tadi seperti yang Mas itu dia panggilnya Anda. Saya masih ingat betul itu dia bilang Anda Hadrami ya katanya gitu. Hadrami ya saya bilang iya Mas, saya pikir saya pahami Hadrami mungkin saya peranakan Arab gitu. Oke lah, saya bilang iya Mas, tanpa konfirmasi lagi iya saya bilang iya. Kemudian sebelumnya dia mengira saya ya Mas A.E. cerita juga bahwa dia punya banyak teman-teman dari Hadrami. Dia bercerita bahwa dulu dia sempat diminta bergabung di Republika oleh Mas Haidar. Kemudian menurut saya Mas Haidar salah satu sosok yang dedicate ya, dia pemimpin penerbit yang cukup terkemuka. Kemudian saya ingat di masanya dia Mas A.E. juga diajak, menurut Mas A.E. dia terlibat di Republika bersama Mas Hamid Basaid kalau salah di Republika. Saya ikuti agak panjang kemudian itu di saat di grup esoterika Islam ya. Saya agak
sama seperti Denok, saya juga kenal Mas AE lewat tulisan-tulisannya dan orang besar. Dan ketika saya membaca di Esoterika Islam, saya melihat mungkin orang lain membacanya sama misalnya kegelisahan, tapi saya melihat kegelisahannya Mas AE ini kegelisahan positif. Saya melihat Mas AE mengikuti rute, artinya Mas AE dengan pengalaman, dengan wacana yang dia miliki, dengan isu-isu politik dan demokrasi, tiba-tiba dia banyak berkutat sharing tentang soal-soal spiritualitas dan metafisika. Dan di situ saya punya minat yang sama dengan Mas AE. Dia banyak sharing soal pemikiran-pemikiran Ibnu Arabi, dia banyak sharing soal Mullah Sadra, yang menurut saya ini berbeda ya dengan teman-teman Mas AE yang lain ya, yang mungkin agak ke kiri. Yang kiri dan sebagian yang saya lihat beberapa teman Mas AE atau seangkatan dia malah cenderung ke agak ateis gitu, bahkan secara demonstratif menunjukkan dalam posting-postingan di media sosial. Tapi Mas AE berbeda, saya lihat Mas AE justru seperti apa ya, dia tidak apa kalau di istilahnya tuh, dia tidak leap of faith ya, dia tidak melompat memahami agama, dia melewati jalur agama yang sesungguhnya, bahwa dia melewati proses-proses rasional, empirik gitu. Tapi di situ dia mungkin merasakan kegelisahan sama seperti beberapa pemikir irfan, tasawuf gitu, para pencari, the seekers gitu, mereka merasa memang tahap-tahap ini sudah tidak lagi bisa, ya kegelisahan yang mengatakan dia untuk berkontemplasi, dan saya lihat itu menarik gitu. Jadi Mas AE sharing banyak sekali apa namanya tulisan-tulisan, dan yang menurut saya mengagumkan, dia telaten gitu, dia sharing di mana di grup Esoterika Islam itu, dia komentari, dia beri pengantar, kemudian kalau ada yang bilang, dia nanya, Mas bisa nggak dikirim, dia kirim satu persatu, dan saya juga pernah minta, Mas kirim Mas, dia kirimin satu persatu itu tema-tema buku-buku, ya karena saya terlibat banyak di buku, saya bilang, Mas itu gimana soal copyrightnya? Dia bilang, nggak apa-apa, ini kita mazhab kiri katanya, mazhab kiri untuk soal intelektual itu mesti bisa diakses oleh banyak orang. Jadi itu yang yang saya ambil kesannya. Itu sama seperti Denok yang tadi, yang pembicara awal. Saya merasa apa ya, Mas AE ini humble, sederhana, dan apa ya, menarik ya, mengagumkan ya Mas AE ya. Saya banyak dapat apa ya, yang sampai sekarang tuh walaupun singkat bertemu dengan Mas AE, tapi saya terkesan ya, saya merasa dia memberikan fondasi penting ya bagi seorang aktivis ya, bahwa orang harus merdeka, orang harus apa namanya duduk sejajar, egaliter gitu ketika berhadapan dengan banyak orang atau pihak-pihak yang mungkin nanti akan ada kerjasama sebagainya. Mas AE memberi saya dasar-dasar yang penting untuk menjadi seorang aktivis atau orang-orang memang punya concern terhadap kepentingan orang. Itu sih sementara yang saya bisa sampaikan. Jadi saya bilang saya dapat kabar juga dari Mas Usman di grup gitu. Kita semua langsung kaget ya. Saya merasa juga sedih ya. Saya merasa ada sesuatu yang hilang gitu. Yang saya sesali adalah saya belum banyak belajar banyak dengan Mas AE, dan saya pikir, saya yakin sih seperti salah seorang pejuang mengatakan bahwa saya suka sekali quote-nya Morteza Afini, salah seorang martir, direktur
art, sebuah kantor berita ketika dia martir, dia pernah nulis dan itu direkam gitu. Dia bilang sebuah ilusi, ini saya pikir penting juga buat yang saya ini, sebuah ilusi kalau dia mengatakan begini, sebuah ilusi kalau kita mengatakan orang-orang hebat atau martir atau orang yang concern sama dengan banyak orang itu pergi menilai kita, padahal sebetulnya yang pergi itu adalah waktu. Sementara mereka ide-idenya, semangatnya tetap ada bersama kita. Saya kira itu mungkin. Saya minta maaf tadi saya agak belum familiar dengan Zoom. Mungkin itu dulu Mas moderator, nanti bisa lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Taufik Adat. Saya tidak mengundang lagi, saya persilakan untuk partisipan-partisipan di sini, ada banyak tokoh, banyak senior saya di sini. Monggo, siapa yang mau bersaksi atau bertestimoni? Zaki. Cek. Bang Amiruddin, boleh cerita Bang soal aktivisme tahun-tahun 90-an buat saya angkatan 2000 ini? Mungkin Bang Usman mau nambahin? Ya. Pan. Atau? Apa? Oh, ya Bang. Ya siap Bang. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Kedengaran ya, Pan? Kedengaran, Bang. Kedengaran. Iya. Pertama tentu kita saya sangat berduka juga ya dengan kepergian Mas AE ini. Saya nggak terlalu dekat dengan Mas AE, tapi beberapa kali bertemu karena teman-teman saya ternyata juga teman-temannya Mas AE gitu lah. Nah, jadi beberapa teman saya alumni UII dekat itu ternyata semuanya juga temannya Mas AE. Jadi kita satu saat sering bertemu gitulah. Nah, awal-awal kenal itu ya saya cuman dengerin aja. Sebenarnya orang kok apa yang dia sampaikan ini kok di luar yang bisa saya bayangkan waktu itu tahun-tahun pertengahan 90-an lah ya. Nah, habis itu sedikit agak sering bertemu dengan Mas AE itu saya lupa. Setelah reformasi kalau nggak mungkin ya. Nah, Mas AE datang ke tempat saya bekerja waktu itu karena sering bertemu dengan Abdul Hakim Garuda Nusantara sama Asmara Nababan. Nah, saya waktu itu bantu-bantulah di Bang Hakim sama Bang Asmara, dua-duanya juga udah almarhum ini. Kita mulai mendiskusikan tema yang waktu itu nggak terlalu umum ya, Islam dan hak asasi manusia gitu. Nah, saya kan pengetahuan soal Islam dalam pengertian yang sophisticated itu kan nggak terlalu banyak. Jadi mendengar banyak aja. Sebenarnya saya kagum juga dengan cara Mas AE menyampaikan bahwa kita harus kembangkan itu Islam dan hak asasi manusia. Karena waktu itu di Indonesia idiomnya itu banyak keluar kan hak asasi manusia itu bertentangan dengan Islam lah gitu ya waktu itu. Mas AE menyampaikan itu. Saya kalau nggak rasa itu ya setelah reformasi lah 99 atau 99 mungkin ya. Nah, jadi itu diskusinya itu. Setelah itu saya jarang ketemu Mas AE ya. Habis itu baru ketemu lagi ketika Mas AE ikut di Demos ya. Demos. Saya datang ke Demos beberapa kali ketemu gitu. Tapi nggak terlalu intens diskusi dengan Mas AE-nya karena saya kalau ke Demos ketemunya dengan Bang Asmara waktu itu.
Mas AE ya sambil lewat aja, walaupun saya tahu apa yang sedang dikerjakan gitu ya. Kadang-kadang dia share sedikit atau bertanya sedikit gitu. Tapi memang yang mengagumkan dari Mas AE itu, kalau saya kan orangnya ceplos-ceplos sama orang gitu ya, Mas AE selalu Anda begitu. Saya kadang-kadang berhadapan dengan seperti itu agak kagok-kagok gitu ya. Dia bilang, selalu saya bilang, ya Mas. Gitu. Nah, kayak gitu. Nah, pernah satu kali saya lupa. Mas AE minta saya menulis gitu ya, mengomentari untuk bisa berdiskusi itu hal yang sedang dikerjakan. Mungkin waktu itu tulisannya Ole atau siapa gitu tentang demokrasi di Aceh pasca konflik atau gimana itu saya lupa gitu. Saya bilang jangan saya bilang nggak pede lah saya nulis kalau Mas AE yang ngeditnya saya bilang habis semua lah barisan tulisan itu nanti. Dia bilang jangan begitu, Anda nulis aja. Tapi saya tetap menolak waktu itu nggak mau. Nah, jadi memang Mas AE yang saya senang juga dengan Mas AE itu kan namanya gede gitu ya di Jogja gitu dan saya juga dengar dari Bapak senior itu. Jadi kalau datang ke SAM gitu ya tuh, orangnya kan sangat sederhana gitu kan, dengan kacamata bulatnya itu ya kan. Nah, yang saya ingat yang Mas AE gitu. Dan memang tulisan-tulisannya juga menarik gitu. Nah, masih banyak saya dikasih buku sama Mas AE, belum sempat saya baca beberapa itu. Saya pikir Mas AE adalah satu contoh intelektual yang konsisten dengan sikapnya gitu. Saya pikir agak langka orang seperti Mas AE ini. Dan betul tadi Mas senior saya tuh, Mas Boni tadi cerita ya. Dan dengan Mas Boni deket banget memang Mas AE di Prisma ya. Kalau saya kadang-kadang juga datang ke Prisma sekali 2 kali gitu ya. Nah, jadi saya pikir Mas AE ini pengetahuannya luar biasa, banyak sarjana hukum, tapi menguasai banyak isu gitu. Nah, itulah menariknya Mas AE gitu. Saya pikir mungkin itu Van yang saya ingat tentang Mas AE gitu ya. Mungkin dari saya itu. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Bang. Ya, terima kasih. Monggo siapa lagi? Atau Bang Usman, Bang Edwin, mau komentari, mau nambahi? Pak Deno, Mas Sofan, Bang Yando Zakaria, ini Mas Zaki. Kang Zen. Itu ada Zezen tuh. Ya, Mas Zezen. Dari Amerika, gimana kabar? Saya enggak lah. Masih pagi di sini baru bangun, jadi lebih baik jadi mustami dulu. Bang Usman mau nambahin, Bang? Terima kasih. Tapi sebenarnya saya lihat ada beberapa sahabatnya AE juga, bahkan salah satunya warga negara Inggris nih. Ini Mbak Teresa nih. Kalau seandainya dengar mungkin bisa diberi kesempatan atau dimintai untuk memberi semacam kesaksian sebagai sahabat juga. Monggo, Mbak. Ya, hai Usman, hai Mas. Ya, Assalamualaikum. Hai. Sorry agak putus-putus ini ya. Saya nggak yakin. Jelas. Oke, great. Saya berusaha untuk tidak ngomong lama. Tapi ya saya pertama ketemu Mas AE waktu di demo tahun 2003. Saya memang belum kenal ya banyak teman-teman yang kaum intelektual, tapi saya kebetulan ada di Jakarta dan diajak ke demos oleh teman-teman ISAI karena demos butuh orang yang bisa bantu dengan editing, terutama bahasa Inggris, tapi juga untuk bantu dengan Ole karena Ole meskipun lama kerja dan buat penelitian tentang Indonesia nggak pernah bisa bahasa Indonesia. Jadi saya
cukup intensif di sana, cukup sehari-hari dan kenal Mas Ae di situ. Itu sangat ini seru, intensif karena bagi mereka yang kenal oleh Turnkish memang nggak pernah puas. Dia selalu driving orang lebih harus selesai lama ini sampai suasana kadang-kadang ya orang putus asa. Tapi Mas Ae yang saya belajar dari Mas Ae karena dia begitu. Dia tetap sabar, dia tetap mau dengar. Ada juga yang merasa kok orang asing ini datangnya dipaksa kali dengan perspektif dia. Tapi Mas Ae selalu dia jelas ingin belajar, dia ingin berkontribusi dan dia melihat ini ada ilmu di sini yang kita butuhkan. Dan meskipun sampai sangat sulit untuk Mas Ae, aku ingat betul dia bilang sama Ole, ya udah cukup dulu, ini yang saya mampu. Kalau kamu mau lebih dari itu, ya udah cari yang lain. Karena saya yang menerjemahkan, jadi saya ingat. Tapi ya Ole sadar, oh ya sorry ya memang betul. Dan Ae penting karena mungkin banyak teman-teman yang lain dan saya kenal yang kelompok ya inti ya yang maksud saya yang di kantor sehari-hari. Mungkin ada yang sedikit segan, ada yang sedikit udah jenuh dengan coba menjelaskan kepada Ole dari perspektif Indonesia, tapi Mas Ae nggak pernah give up, ya nggak pernah kalah. Dia yang selalu mau terus diskusi. Jadi saya ini belajar banyak dari Mas Ae pada ketika itu. Karena saya tipe yang bisa eksplosif juga. Jadi saya coba belajar kesabaran dikit dan strategi sedikit, diplomasi sedikit dari Mas Ae. Kalau ini lucu dengar teman-teman mengingat bahwa Mas Ae pakai kata Anda. Karena saya senang sekali, karena saya sebagai orang Inggris yang belajar bahasa Indonesia secara formal, itu saya nggak jadi pandai yang lu gue itu semua. Jadi saya bisa bingung dengan orang pakai logat Jakarta, tapi sama pelajari waktu di universitas itu. Dan ya saya meskipun balik ke Inggris tahun 2005 tetap keep in touch dengan Mas Ae karena saya tetap kadang-kadang diminta bantu untuk edit buku yang ya tentu yang mau diterjemahkan ke bahasa Inggris. Sampai saya ingat betul saya nulis di Facebook sebenarnya, tapi pertama dan terakhir kali saya menulis sesuatu yang diterbitkan di sebuah koran itu karena diajak Mas Ae. Dan dia tahu saya buat sedikit penelitian tentang ketika Sofyan Tan di Medan, dia mau jadi wali kota tahun 2010 ya. Dan waktu itu memang isu yang anti kafir, serangan Fajar udah jadi sesuatu di situ. Dan tahun 2012 Mas Ae ajak saya untuk menulis dengan dia karena itu udah di Jakarta kan 2012, jadi dia ajak saya untuk buat comparison. Dan meskipun itu untuk Jakarta Post, jadi itu bahasa Inggris, nggak ada alasannya saya untuk menolak. Wah, sebenarnya aku ya nggak pede ya, nggak pede ini menulis sesuatu untuk semua bisa baca dan dikritisi. Itu orang yang menulis begitu, yang menerbitkan buku saya salut. Tapi ya dia seru diskusi meskipun saya di London dan Mas Ae di Indonesia dan nggak semudah ini kan dengan sosmed ini. Tapi ya akhirnya itulah dia gara-gara Mas Ae saya pernah menulis di koran. Dan kemudian saya juga sangat berterima kasih kepada Mas Ae karena ketika kami ambil keputusan untuk
kembali ke Indonesia untuk tinggal di Indonesia. Mas Ae yang ngajak saya untuk gabung di Public Virtue Institute, dan alhamdulillah dengan restu Mas Usman saya bisa bergabung dengan teman-teman di sana, dan sangat seru di situ, diskusinya luar biasa, dan macam-macam orang sudah dengan gaya beda, dengan pendekatan beda, tapi semuanya yang sangat memperkaya suasana di situ. Hanya untuk saya yang sedikit sulit ini, teman-teman, ya saya mungkin ke kantor jam 11, jam 12. Ini teman-teman mulai kumpul jam habis maghrib lah. Jadi saya belum biasa di Jakarta, dan ya, tapi seru. Dan memang betul Mas Ae yang semuanya orang passionate kan, ada Mas Andar, ada Mas Edwin yang ya banyak lucu-lucu juga, ada Wilson, pokoknya itu pasti seru suasana. Dan saya sangat berterima kasih karena kembali ke Indonesia setelah 8 tahun, mungkin jaringan juga ini ya kurang apa yang saya lakukan sebenarnya, tapi gara-gara Mas Ae dan kemudian Mas Usman, saya diberikan kesempatan untuk kembali melakukan sesuatu di Indonesia. Jadi saya tak akan pernah melupakan kebaikan itu. So ya mungkin itu saja. Usaha saya untuk tidak bicara banyak gagal ya. Sorry ya. Oke, terima kasih Mbak. Yes, saya tahu semua yang berpartisipasi di Zoom meeting ini pasti mengenal baik karya-karya almarhum ya. Jadi saya tidak akan mengundang lagi, siapapun boleh memberi testimoni dan kesaksian terhadap almarhum. Mas Rohim, Bu Yayah tadi chat panjang di room, di chat room, bisa lewat voice Bu. Saya dikit aja Mas. Ya, silakan Mas Rohim. Saya itu mungkin ini subjektif ya, karena secara pribadi saya nggak begitu mengenal Mas Ae. Tetapi saya dulu waktu tahun-tahun pertengahan 90-an, 96, 97 itu saya kan staf di majalah Umat gitu. Saya staf riset. Nah, Mas Ae itu sebagai redaktur ahli majalah Umat waktu itu. Jadi kalau dia berkunjung ke kantor misalnya, dia ngobrol dengan Mas Hamid Basyaib, Farid Gaban, atau Mas Safi Anwar itu, saya hanya bisa ngintip-ngintip aja dari jauh itu sebagai anak baru di situ ya. Tapi memang belakangan setelah Mas Andrinov mengundurkan diri dari majalah Umat, kemudian saya menggantikan posisi beliau sebagai kepala bagian riset dan dokumentasi. Dan tugas saya antara lain menghubungi orang-orang yang akan menulis kolom di majalah Umat. Nah, Mas Ae ini salah satunya. Dan saya menikmati kolom-kolom beliau ini. Nah, yang saya tahu Mas Ae adalah seperti jembatan ya, seperti jembatan antara generasi baru pemikir Islam dengan pemikir-pemikir yang lebih senior, seperti Amin Rais, seperti Kunto Wijoyo dan lain-lain gitu. Nah, peran yang sama sebenarnya agak mirip dengan almarhum Agus Edi Santoso atau Agus Lennon itu. Tetapi kan bedanya kalau Agus Lennon kan belakangan agak
agak ke kanan ya, yang saya lihat itu. Nah, Agus Lenon kan mengedit buku Cak Nur. Nah, itu buku Cak Nur yang barangkali yang pertama yang di Mizan itu bahkan sebelum bukunya Pak Kunto Wijoyo. Nah, yang saya kenal ya, Mas AE ini agak berbeda dengan pemikir-pemikir pada waktu itu ya, pada zamannya. Dia salah satu yang paling konsisten saya rasa. Di saat yang lain-lain barangkali terjun ke dunia politik atau setidaknya memberikan dukungan politik pada tokoh-tokoh tertentu yang pada waktu itu 2004 maju sebagai calon presiden. Kita tahu siapa orangnya, dan saya kira intelektual baik senior maupun muda di Jogja dan sebagian di Jakarta itu pada umumnya menjadi pendukung seniornya itu yang maju sebagai salah satu calon presiden. Saya ingat betul bahkan termasuk almarhum Munir itu ikut memberikan testimoni, dan testimoninya itu menjadi bagian dari salah satu iklan dari calon yang tersebut. Nah, seingat saya Mas AE tidak ikut terlibat langsung dalam hal dukung-mendukung itu, berbeda dengan Mas Hamid atau siapapun waktu itu yang pada umumnya aktif di partai atau menjadi pendukung calon presiden, dan itu sangat membekas bagi saya. Dan yang saya ikuti dari catatan-catatan kecilnya yang di Facebook itu, saya melihat Mas AE tetap konsisten hingga sekarang, meskipun mungkin kritik-kritiknya itu tidak diterima atau tidak sejalan dengan teman-temannya sendiri seperti Hamid Basyaib dan lain-lain. Nah, saya kira itu yang saya kenal. Dan sekali lagi Mas AE ini saya setuju dengan pendapat teman-teman yang lain. Saya kira kalau kita mau jujur, siapapun yang akan menulis tentang perkembangan pemikiran Islam di Indonesia, terutama pada awal tahun 90-an sampai saat ini, saya kira tidak bisa melepaskan dari peran Mas AE ini, meskipun mungkin dalam jajaran akademisi beliau bukan berada di puncak seperti yang disampaikan oleh Mas Amik tadi sebagai alumni perguruan tinggi ternama ini itu dan lain-lain, tetapi Mas AE ini punya posisi yang cukup boleh dikatakan setara dengan mereka, itu agak mirip dengan Mas Hamid sebenarnya pada posisi yang sama, meskipun mungkin hanya alumni UI tapi secara keilmuan melampaui kampusnya gitu. Saya kira itu, Mas. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Rohim. Saya undang siapa lagi ya? Saya sedikit, Hamzah. Oh iya, Mas Andar. Terima kasih. Saya kalau melihat masa itu ingin merefleksi dari kerentanan yang dihadapi oleh sebagian aktivis kita baru-baru ini, misalnya Mas Agus Lenon, menjadi sama ya karir intelektual dan aktivismenya dengan Mas AE. Beliau dulu, Mas Agus Lenon misalnya, beliau menulis atau mengedit ya, mengangkit karyanya Cak Nur yang itu menjadi kayak masterpiece, salah satu karya terbesarnya dan berpengaruhnya Cak Nur. Tetapi ketika menjelang usia-usia pensiun misalnya, mereka itu, Mas Agus Lenon dan juga saya kira Mas AE juga mengalami kerentanan ekonomi. Saya kira ini juga menjadi refleksi bahwa aktivis itu juga seringkali mengalami seperti lilin ya, jadi berpikir tentang orang lain tetapi dirinya sendiri dan mungkin juga keluarganya itu jarang sekali yang memikirkannya. Nah, saya kira ini menjadi penting untuk mencoba membangun sebuah
jaringan apa ya? Kalau jari sabuk lah, jari sabuk ekonomi untuk para aktivis. Saya kira kan sangat penting dari aktivis yang memang secara ekonomi baik, saya kira perlu saling membantu dan mendukung supaya saya ingat misalnya ulama-ulama kita atau sarjana-sarjana di barat, misalnya pemikir-pemikir barat, mereka tetap produktif di dalam berkarya karena secara ekonomi ada yang mensupportnya. Mungkin kalau di Eropa misalnya ada faktor negara atau mempunyai karir yang bagus sehingga mereka bisa tetap berkarya. Mungkin kalau kita lihat tradisi Islam klasik, Imam Syafi'i bisa menulis kitab yang begitu banyak, Ibnu Rus bisa menulis puluhan kitab yang berpengaruh sampai sekarang di dunia Islam maupun dunia Barat karena ada pihak negara atau lembaga negara yang memberikan support finansial kepada mereka, kepada Ibnu Rus, Ibnu Syafi'i dan sebagainya. Saya kira ini yang belum begitu banyak ditradisikan dalam konteks Indonesia. Saya kira ini penting menjadi refleksi kita bersama bahwa api intelektual itu akan terus hidup apabila sumbu ekonominya itu aman. Nah, saya kira ini penting menjadi refleksi kita. Jadi saya sedih juga gitu ya, senior yang hebat-hebat itu kemudian di akhir masa pensiunnya kemudian karena tidak punya jaring karir yang cukup bagus sehingga mereka harus tetap bekerja dan sebagainya. Zaman kadang berubah. Saya melihat dari background atau Mas Ais pekerjaannya gonta-ganti terus ya, dari Masyarakat Umat, kemudian Republika beberapa tahun, terus kemudian ke LPIS, Demos setelah itu ke PVI, setelah PVI saya kira nggak tahu bagaimana, kadang sedih secara personal melihat. Dan saya kira ini bukan hanya Mas Ae atau Mas Agus Kenan, tapi juga banyak aktivis kita yang punya pemikiran dan aktivisme yang luar biasa, penting bagi transformasi sosial, politik dan keagamaan di Indonesia, tetapi seringkali secara ekonomi mereka juga mengalami kerentanan. Saya kira ini menjadi penting refleksi kita semuanya. Saya kira itu. Oke, baik Mas Anda, terima kasih tambahannya. Bang Usman mungkin mau nambahin? Apa ya? Mungkin catatan yang agak rileks mungkin ya sebagai obrolan akhir-akhir malam mengenang Bung A.E. Priyono ini. Jadi memang ia orang yang sangat formal, egaliter gitu ya. Bahkan bagi sebagian orang sangat serius, tapi juga penuh humor gitu. Salah satu humor yang saya ingat waktu itu adalah ketika saya dengan kawan-kawan Public Virtue juga bersama AE itu naik mobil, kita lagi itu ingin makan sate Tegal, itu di daerah Jakarta Selatan, itu salah satu yang paling disukai oleh A.E. Priyono. Nah, di dalam perjalanan itu ia berkomentar tentang mobilnya seorang kawan, John Muhammad. Dia katakan, Mas John, mobil Anda ini semuanya berfungsi baik ya, enak ya. Gitu. Lalu dia bertanya lagi pada saya, Mas Usman, saya tidak pernah lihat Anda membunyikan klakson mobil Anda itu. Kenapa? Terus saya jawab, loh Mas, kalau saya memang nggak suka klakson. Lagi pula, klakson saya itu nggak berfungsi gitu. Dan mungkin semua alat di mobil saya berbunyi kecuali klakson saya gitu. Lalu dia dengan tertawa sedikit mengatakan, itu lebih baik. Mobil saya itu semuanya bisa dibuka kecuali pintunya gitu. Itu dia menunjuk kepada mobil taruna dia yang sebenarnya sudah sangat tua dan sudah tidak mungkin layak lagi untuk digunakan. Dan sering digunakan oleh dia untuk Jakarta, Jogja, Jakarta. Hingga akhirnya dia belakangan lebih banyak mengendarai motor. Nah, terkait dengan sikap asketik yang dimiliki oleh AE ini sebenarnya ia bukan tidak sama sekali mengejar uang atau ia bukan tipe kebanyakan orang yang melalui mobilitas vertikal yang konvensional ya.
bersekolah, bekerja, dan kemudian menumpuk kekayaan material. Ia menulis, tetapi ia juga mensyukuri hasil-hasil pemikirannya, hasil tulisannya itu juga memperoleh katakanlah penghargaan gitu. Tapi ia selalu mengingatkan juga pada kita bahwa urusan kesejahteraan kita itu urusan negara. Gitu. Jadi negara dalam pandangan AE ini sebenarnya dia mengutip Rousseau, dia mengatakan bahwa seharusnya negaralah yang bertanggung jawab untuk memastikan kita ini tidak terlalu menjadi kaya, tetapi juga tidak terlalu miskin. Jadi saya kira ia tidak dalam pengertian yang kesusahan gitu ya, lalu mengemis, tidak. Saya kira dia mencoba untuk menikmati hidup, mengembangkan hidup yang sejati, yang punya arti dalam bentuk tulis-menulis gitu. Dan ini mengingatkan kita pada seorang pemikir dan novelis kiri ya, Pramundia Anantatur, bahwa menulislah gitu ya. Karena menulis itu akan membawa kita pada keabadian gitu. Nah, mungkin itu yang dikejar oleh A.E. Priyono gitu. Bukan sebuah kekayaan material sebagai seorang intelektual publik yang bisa saja ia lakukan untuk katakanlah mematok setiap honor tulisannya atau editorialnya atau bahkan ceramahnya gitu. Tapi saya ambil contoh satu lagi. Ketika tahun lalu bulan April, persis tahun lalu, itu ada persiapan peringatan tragedi Trisakti 12 Mei 1998 yang diprakarsai oleh para alumni. Lalu para alumni itu meminta saya untuk membuat satu tulisan. Kebetulan saya sedang padat sekali untuk kegiatan lain, lalu saya delegasikan kepada Bung A.E. Priyono. Nah, di dalam proses penulisannya, ia mampu mengerjakannya dengan cara yang sangat cepat. Dan saya masih simpan pesan WhatsApp-nya itu ketika ia menerima honorarium. Dia mengatakan, saya bacakan saja ya, dia mengatakan kira-kira semacam ini, Mas Usman sangat terima kasih sekali. Betapa ini merupakan sebuah mukjizat gitu. Dia menulis di awalnya pakai bahasa Inggris gitu, miraculous gitu. Untuk kesekian kalinya dalam pandangan A.E. Priyono, dia mengatakan bahwa rezeki itu ini bukti yang kesekian bahwa rezeki sering kali berasal dari sumber yang tidak terduga. Ini seperti menyetir Al-Quran. Mengejutkan, mencengangkan. Apalagi setelah lama dan setidaknya sekitar 1 bulan ini, saya lupa wujudnya uang. Terima kasih banyak, Mas Bro, dia bilang. Tapi dia mengirim pesan yang kedua lagi. Ngomong-ngomong, dari mana saja kok besarnya jadi sebesar ini? Waktu itu honorarium yang dia bayangkan adalah 2 juta rupiah karena menulis paper sekitar 20 halaman. Dan dikirim oleh kawan saya, alumni Trisakti itu sebesar 4 juta lebih, 4,2 juta. Dan ternyata kawan saya ini sadar bahwa AE sedang dalam kondisi kesehatan yang tidak baik, sehingga ia mengatakan uang itu saya lebihkan sengaja untuk kesehatannya gitu. Jadi saya kira itu yang selalu ia baca dalam setiap hidupnya dia itu. Ia tentu saja akan menulis lagi kalaupun misalnya diminta, apalagi dengan honorarium yang mungkin ia akan bisa terima, tapi ia tidak pernah mengkalkulasikan berapa ia harus dibayar. Gitu. Saya kira sikap intelektual skeptik semacam itu yang akhirnya seringkali menyebut saya, Safik Alilha itu menyebut dia ini sebenarnya simbol intelektual bohemian yang ada di sekitar kita itu. Ia tidak pernah peduli pada pakaian apa yang ia gunakan, pada laptop apa yang ia miliki, atau pada kendaraan apa yang ia gunakan, tapi justru kekayaan pemikiran dan pengetahuan itu yang akhirnya membuat ia menjadi istimewa. Saya kira kemewahan itu yang ia miliki, idealisme itu yang ia miliki, dan mungkin ini yang membuatnya selalu tetap
muda selalu tetap merasa bisa bergaul dengan kalangan generasi muda. Dan saya ingin menggarisbawahi pandangan-pandangan kawan-kawan sebelumnya yang memang menunjukkan AE ini sosok intelektual lintas batas, lintas generasi, dan lintas mazhab pemikiran. Mudah-mudahan seluruh amali baiknya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan segala dosanya sekecil apapun dihapuskan oleh Yang Maha Penyayang. Demikian mungkin dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Sebelum malam ini kita sudahi karena sisa waktu 4 menit. Mungkin siapa yang bisa menyampaikan testimoni terakhir ya? Ini saya lihat ada Bang Yando Zakaria nih. Mbak Denok, ada yang mau ditambahin, Mbak? Nggak ada. Mungkin teman-teman yang lainnya aja. Pan? Yep. Ya, Mas. Iya, saya tuh nggak pernah berhubungan langsung dengan almarhum. Bahkan mungkin ketemu muka cuma sekali 2 kali. Tapi mungkin sebagai orang yang sama-sama peduli dengan kepentingan orang banyak, saya juga mengikuti perjalanan Mas AE melalui beberapa tulisan, kegiatan-kegiatannya, dan lain sebagainya. Termasuk juga apa yang terakhir diceritakan Bang Usman tentang cara hidupnya, gaya hidupnya. Nah, bagi saya dia memberikan suatu inspirasi bagaimana katakanlah menjadi aktivis sekaligus sebagai intelektual dan juga hidup dengan cara yang secukupnya begitu. Jadi bagi saya Mas AE dalam konteks itu. Dan kebetulan teman kerja saya sempat kuliah bersama dengan Mas AE, ikut programnya ke Oslo sana. Kalau nggak salah rombongan mereka kuliah itu ada 6-7 orang begitu. Hanya Mas AE yang kemudian tidak sampai selesai sampai hari ini. Alasannya sebagian diceritakan oleh teman saya yang sama-sama satu grup kuliah sama Mas AE itu adalah karena itu orang terlalu pintar. Pembimbingnya semuanya juga didebat. Jadi nggak selesai-selesai gitu. Saya pikir itu juga karakter dari orang pintar, bukan mau sombong-sombongan, tapi harus selalu pemikiran orang lain juga di-challenge mungkin oleh Mas AE. Jadi akhirnya ya sekolahnya tidak selesai, tapi saya setuju dengan Mas Amih tadi, walaupun dia tidak selesai secara formal dari sebuah universitas ternama sekalipun, tapi saya setuju dengan Mas Amih bahwa dia melebihi banyak orang yang menerima gelar PhD misalnya. Saya salut sama Mas AE, saya hormat sama Mas AE. Mudah-mudahan apa yang dia lakukan selama hidupnya diterima sebagai amal ibadah dan jalanlah lapang buat dia menuju surganya. Demikian, Pan. Makasih. Ya, terima kasih Bang Yando. Ini tepat dengan kita di penghujung waktu. Saya barangkali ada yang mau sharing lagi di sini. Mas Sofan. Oke ya. Mungkin saya mewakili forum JIB Talk Series ini akan kita tutup dulu. Sembari nanti masih bisa kita ngobrol-ngobrol ringan di sini. Terima kasih buat Bang Usman Hamid. Terima kasih juga untuk Mas Andar Nubowo, Mbak Denok Pratiwi, Mas Muhammad Sofan, Mbak Anita Wahid yang akhirnya belum bisa bergabung, mungkin bisa di lain waktu. Juga ke semua senior-senior di sini, guru-guru saya di sini, Bang Edwin Partogi,
Mas Rohim Ghazali, Bang Amiruddin Al-Rahab, Bang Yando Zakaria, Mas Nur Iman Subono, Mas Taufik Haddad, Mas Dezen Mutakin, Yayan Sofian Al-Hadi, dan lain-lain. Terima kasih. Saya akhiri untuk malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk JIB, Jean Islamiyatan Bond. Terima kasih Mas Usman. Ya, syukran jazilan. Assalamualaikum. Kasih semua, terima kasih. Makasih semua. Apresiasi untuk semua senior, semua pemikir, semua intelektual, semua aktivis, semua sahabat yang ada di sini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pamit juga.